Assalamualaikum sahabat cerita LMD. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Kraven the Hunter yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita mengenai asal karakter Kraven alias sang pemburu manusia seperti mafia kejam. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda tahanan yang bernama Sergei Kravinov yang dikenal sebagai Kraven alias sang pemburu. Kraven dipindahkan ke sebuah penjara terpencil di Rusia. Setibanya di sana Kraven diantar ke kamarnya. Kraven dihadang dengan teman sekamarnya. Karena dia tidak suka teman satu sel, biasanya penghuni bertahan 1 bulan. Kraven menjawab dia hanya paling lama 3 hari di sini. Keesokan harinya narapidana lainnya mencoba mengganggu Kraven karena telah masuk area pribadinya, namun Kraven melawan balik narapidana tersebut. Tak lama kemudian Kraven dibawa ke ruangan untuk bertemu dengan Samyon Chori, pimpinan geng Kirov. Karena Kraven telah mengganggu area pribadinya, Samyon dikenal telah membunuh ribuan pria, wanita, dan anak-anak di seluruh dunia. Lalu Kraven memperkenalkan jati dirinya. Tanpa pikir panjang Kraven langsung mengambil taring harimau dari kepala harimau yang ada di sana untuk membunuh Samyon dan anak buahnya. These guys. Kraven kemudian dengan lincah memanjat atap penjara untuk kabur. Kraven berhasil menghindari tembakan para penjaga, hingga akhirnya berhasil keluar dari penjara itu. Kraven kemudian berlari menembus badai dan kemudian masuk ke dalam sebuah pesawat yang sudah menunggunya. 16 tahun sebelumnya, di Akademi St. Michael bagian utara New York, 2 orang kakak beradik yaitu Kraven dan saudaranya yang bernama Dimitri dijemput oleh ayahnya yang bernama Nikolai Kravinov. Nikolai mengajak mereka berdua untuk pergi karena ibu mereka sudah tiada. Dan Nikolai memberitahu kalau ibu mereka meninggal karena bunuh diri di rumah sakit jiwa. Selama ini, ibu mereka mengalami depresi yang parah. Bukannya membawa mereka menuju pemakaman, Nikolai malah mengajak mereka berdua untuk berburu. Karena menurut Nikolai orang yang bunuh diri adalah orang yang lemah dan tidak pantas mendapatkan penghormatan. Mendengar hal itu, Kraven sangat marah, tapi Kraven tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti kemauan ayahnya saja. Your mother is dead, sick in her mind. Sementara itu di Tanzania Utara, seorang gadis yang bernama Calypso, neneknya menyuruh Calypso memilih 3 buah kartu. Setelah melihat kartu-kartu yang dipilih Calypso, salah satunya kartu orang dengan singa berdiri, neneknya memberitahu kalau sebentar lagi Calypso akan mengalami kejadian yang tidak terduga. Kemudian, nenek Calypso memberikan botol kecil berisi ramuan turun-menurun keluarga mereka. Ramuan itu mengandung sihir yang sangat kuat dan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Neneknya merasa kalau Calypso akan membutuhkan ramuan ini di tempat lain. The time is coming soon. Ternyata Nikolai mengajak antara kedua anaknya, Kraven yang paling pemberani sementara Dimitri terlihat jelas kalau dia ketakutan. Dimitri, don't look so weak. Malam harinya saat penginapan, Kraven dan Dimitri lagi berbicara kalau mereka merindukan ibunya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata tujuan Nikolai mengajak anak-anaknya memburu seekor singa. Singa itu merupakan singa legenda karena sudah memakan puluhan korban jiwa. Dan Nikolai berambisi untuk membunuh singa itu. Nikolai menganggap perburuan ini akan membuat kedua anaknya itu menjadi semakin tangguh dan berani. Men who kill legend becomes. Keesokan paginya Nikolai dan rombongannya kembali bergerak untuk mencari singa tersebut. Seorang pria yang bernama Alexei mendekati Nikolai. Dia menawarkan kerjasama dengan Nikolai, namun Nikolai menolaknya mentah-mentah.
Nikolai tidak mau berbisnis dengan orang yang lemah. Saat kemudian Kraven dan Dimitri yang lagi berbicara terlambat, tertinggal dari rombongan ayahnya, lalu muncullah singa di hadapan mereka berdua. Meskipun ketakutan, Kraven pun berusaha mengangkat senjatanya. Kraven menyeru Dimitri untuk sembunyi di belakangnya. Anehnya di saat Kraven menatap kedua mata singa itu, membuat singa itu menjadi tenang. Tiba-tiba dari belakang Nikolai menembak singa itu. Dimitri, move! Hal itu membuat singa mengamuk dan menggigit Kraven. Kraven menyeru Dimitri untuk kabur. Meskipun sudah ditembak beberapa kali, singa itu masih menggigit Kraven sambil membawa tubuh Kraven yang tak berdaya di tempat lain. Di sisi lain, Calypso sedang menemani orang tuanya memotret jerapah. Di alam terbuka, tiba-tiba Calypso melihat kartu singa dengan seorang pemuda di tangannya. Calypso seperti mendapatkan firasat untuk berjalan menuju semak-semak, lalu Calypso meninggalkan orang tuanya. Sesampainya di sana, Calypso melihat singa yang meninggalkan tubuh Kraven di semak-semak begitu saja. Sebelum singa itu pergi, tetesan darah singa itu mengenai luka di dada Kraven. Tanpa pikir panjang, Calypso langsung memberikan ramuan dari neneknya untuk menyelamatkan nyawa Kraven. Tiba-tiba ramuan itu langsung bereaksi di dalam tubuh Kraven. Singkat cerita, Kraven dibawa menuju rumah sakit dengan helikopter. Calypso tidak ikut, namun dia memberikan kartu bergambar singa kepada Kraven. Setibanya di rumah, bukannya menanyakan keadaan Kraven. Nikolai malah menyalahkan Kraven yang tidak langsung menembak singa saat berada di hadapannya. Nikolai lalu memberitahu dokter kalau dia akan membawa Kraven pulang meskipun keadaannya belum stabil. Di dinding, Nikolai senang karena telah berhasil membunuh singa itu. Kraven terkejut melihat kepala singa itu. Seharusnya singa itu membunuhmu, kata Kraven. Dan Nikolai marah mendengar kata Kraven. Lalu Nikolai mendorong Kraven. Sergei, get back! Kraven yang tidak ingin menjadi seperti ayahnya itu langsung pergi meninggalkan ayahnya. Saat melihat burung di luar, Kraven berniat untuk kabur dari rumah. Di saat Kraven memasukkan barang-barang ke dalam tas, Kraven melihat bekas gigitan singa di bajunya. Tiba-tiba botol ramuan milik Calypso terjatuh. Kraven pun sadar kalau seseorang pasti telah memberikan ramuan itu kepadanya, yang membuatnya bisa hidup kembali. Di malam harinya, Kraven kabur dengan memanjat atap. Kraven tergelincir lalu terjatuh. Secara aneh tubuh Kraven langsung refleks bisa jatuh dengan selamat. Dimitri kemudian muncul menghadang Kraven. Dimitri meminta Kraven untuk tidak meninggalkannya sendirian, namun Kraven tidak bisa mengajak Dimitri karena di diri Kraven ada sesuatu yang aneh. Kraven pun berjanji kalau dia akan datang mengunjungi Dimitri di setiap hari ulang tahunnya. Kraven pun kemudian pergi. Keesokan harinya Kraven pergi dengan kapal. Saat di perjalanan di padang rumput, Kraven melihat kawanan banteng yang berlari ke arahnya. Kraven pun pasrah karena sudah terlambat untuk menghindar. Secara aneh banteng-banteng itu melintas menghindarinya. Ternyata ada satu banteng yang berhenti di hadapan Kraven seakan akan melindungi Kravennya, dan singa menggigitnya. Lalu Kraven terbangun dari tidurnya. Saat Kraven memanah rusa, Kraven mulai menyadari kekuatan yang dia miliki dari bisa bergerak dengan sangat cepat. Memanjat pohon lebih tinggi hingga bisa melihat dari jarak jauh. Lalu Kraven mendekati melihat perburuan ilegal yang mengincar tanduk banteng. Setelah didekati, Kraven pun sangat marah melihat mayat-mayat banteng tanpa tanduk dibiarkan tergeletak begitu saja. Dua pemburu kemudian muncul menyuruh Kraven untuk pergi. Kraven yang emosi langsung membunuh kedua orang itu dengan brutal. Aposte! Sejak saat itu, Kraven memutuskan untuk memburu para pemburu ilegal dan orang-orang yang jahat. Singkat cerita, kembali ke masa kini, Kraven berjalan menuju markasnya yang ada di dalam hutan. Kraven pergi ke sungai mencari ikan untuk dimakan.
alarm di ponsel miliknya berbunyi, memberitahu kalau beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Dimitri adiknya. Sesampainya di dalam markas, Kraven pun langsung tidur. Keesokan harinya Kraven menghadang rombongan pemburu tanduk banting, lalu Kraven berusaha menghentikan para pemburu ilegal itu. Tapi ada satu mobil yang berhasil lolos. Dengan penglihatannya yang tajam, Kraven melihat plat nomor mobil itu BS. Keesokan harinya di dermaga London, pemburu Kraven berkata kalau dia telah membunuh si bos pemilik ruangan ini. Kraven menemukan buku yang berisi daftar nama mafia yang menjual hasil buruan ilegal narkoba dan senjata. Kraven akan membunuh semua orang yang ada di dalam buku itu. Kraven pun langsung membunuh pemburu ilegal yang ada di sini, lalu Kraven pergi. Di sisi lain, Calypso yang sudah dewasa kini menjadi seorang pengacara. Calypso mendapat kabar kalau sahabatnya dibunuh oleh anak buah Simeon Charney saat sedang menyelidiki kasus yang dilakukan oleh Simeon. Setelah menghadiri pemakaman sahabatnya itu, tiba-tiba Kraven datang menemui Calypso untuk mengembalikan kartu miliknya. Kraven berterima kasih karena dulu Calypso menyelamatkan hidupnya. Calypso pun tidak menyangka karena Kraven bisa menemukannya. Di sini Kraven berkata kalau dia sangat ahli dalam memburu orang atau menemukan orang. Sebagai ucapan terima kasih, Kraven memberitahu kalau dia sudah membunuh Simeon yang sebelumnya ada di dalam penjara. Keesokan harinya, Calypso tidak percaya ucapan terima kasih kepada Calypso karena telah menyelamatkan nyawanya waktu dulu. Calypso mengatakan kalau Kraven mirip dengan ayahnya seorang gangster, tapi Kraven menyangkal semua itu. Kraven pergi dari rumah karena tahu ayahnya orang tidak baik. Maka dari itu, Kraven memburu untuk menyingkirkan orang-orang seperti ayahnya. Dengar hal itu, Calypso tidak langsung setuju. Dia akan memikirkannya lebih dulu. Sebelum pergi, Calypso mengatakan kalau yang dilakukan oleh Kraven itu bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Di sisi lain, Alexi kini menjadi salah satu pemimpin mafia gembong kriminal. Dia kini memiliki nama julukan Rhino. Asistennya yang bernama Bert kemudian datang memberitahu kalau Simeon telah dibunuh di dalam sel tahanan. Bert mengatakan kalau pemburu itu mempunyai daftar target nama. Dan jika nama Rhino ditulis, maka pemburu itu tidak akan melepas orang itu, dan cepat atau lambat orang yang membunuh Simeon itu pasti akan datang mengincar mereka. Kemudian Bert mengajak Rhino menemui anak buah Simeon. Singkat cerita, Rhino dan Bert akhirnya berhadapan dengan anak buah Simeon. Rhino berkata kalau dia akan mengambil alih semua bisnis milik Simeon. Rhino meniru salah satu orang itu untuk menjadi anak buahnya. Anak buah Simeon itu pun tertawa. Mereka meremehkan kemampuan Rhino. Rhino pun memperlihatkan alasan kenapa dia dipanggil Rhino. Dia lalu mencabut selang obat yang menempel di perutnya. Itu membuat kulit Rhino mulai mengeras seperti batu. Salah satu anak buah Simeon lalu menembak Rhino, namun itu tidak membuat Rhino mati. Kemudian Rhino memasang kembali selang obatnya. Dari jauh sniper, Rhino membunuh salah satu anak buah Simeon. Whenever Rhino sees his opportunity, Rhino hanya membutuhkan satu anak buah saja. Lalu salah satu orang yang ketakutan kemudian membunuh temannya sendiri. Orang itu bernama Kadir. Kadir bersedia menjadi anak buah Rhino. Keesokan malamnya, Kadir diundang Nikolai ke dalam klub milik Dimitri yang sedang bernyanyi sambil memainkan piano di atas panggung. Di sini Nikolai mengajak Kadir untuk bekerja sama mengelola bisnis peninggalan Simeon, dan Kadir mau bekerja sama dengan Nikolai. Ternyata Nikolai tahu kalau Kadir telah bekerja sama terlebih dahulu dengan Rhino. Lalu tiba-tiba sekelompok anak buah Rhino datang untuk membunuh Nikolai, tapi Nikolai menggunakan tubuh Kadir sebagai pelindung. Dimitri yang ketakutan lalu bersembunyi di bawah piano. Pada akhirnya Nikolai dan anak buahnya berhasil membunuh semua orang yang menyerang mereka. Nikolai lalu menyuruh Dimitri keluar. Nikolai marah melihat Dimitri yang pengecut dan hanya bisa bersembunyi di tempat lain.
Look at what they have done to my club. Dead on my own ground. With me, my son, the piano. Bert melaporkan kalau mereka gagal membunuh Nikolai, namun Rhino tidak terkejut karena Nikolai memang cukup tangguh dan dia tidak akan mudah dikalahkan. Bert kemudian memberitahu kalau ada seseorang yang menyelipkan sebuah flash disk di pintu rumahnya. Mereka berdua pun menonton video yang ada di dalam flash disk tersebut. Ternyata itu adalah video rekaman di penjara Rusia tempat Simeon terbunuh. Rhino dan Bert akhirnya tahu kalau orang yang mendapat julukan sang pemburu yang beraksi mengincar para gembong kriminal ini ternyata adalah Kraven, anak Nikolai. Rhino lalu menyuruh Bert memberi di situ, lalu Foreigner membuka kacamatanya dan membuat siapapun yang melihat kedua matanya itu menjadi diam seperti patung selama 3 detik. Foreigner pun dengan mudah bunuh petugas itu. Di sisi lain, Kraven menemui Dimitri karena ini adalah hari ulang tahun Dimitri. Kraven disuruh untuk menukar baju untuk di hari ulang tahunnya. Dimitri kemudian mengajak Kraven makan malam di dalam klubnya. Dimitri lalu menceritakan peristiwa penyerangan kemarin. Dimitri berkata kalau dia ingin menjadi kuat agar tidak diremehkan lagi. Namun Kraven malah ingin Dimitri menjadi dirinya sendiri. Kraven ingin Dimitri bangga dengan kemampuan yang saat ini dia miliki. Karena Kraven tidak ingin Dimitri jadi penjahat seperti ayahnya. Tiba-tiba Nikolai datang menemui kedua anaknya itu. Nikolai pun mengajak mereka berdua bersulang untuk merayakan hari ulang tahun Dimitri. Nikolai mengatakan seharusnya Kraven melupakan masa lalunya yang dulu. Dia ingin Kraven tetap tinggal di sini bersamanya, namun Kraven hanya diam saja. Kraven kemudian mengantar Dimitri yang mabuk berat ke apartemennya. Dimitri berkata kalau dia tahu alasan kenapa Kraven selalu mengunjunginya di hari ulang tahunnya. Kraven pasti merasa bersalah karena pergi meninggalkannya. Namun Dimitri sudah memaafkan Kraven. Forgive you. Everything. Malam harinya, Kraven merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena kebisingan. Lalu Kraven pindah tidur di tempat luar. Di sana Kraven bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya di saat Kraven kembali ke apartemen Dimitri, orang yang menculik Dimitri, Kraven langsung meloncat dari atas ke bawah mengejar mobil itu. Di dalam mobil Dimitri berontak pengen dilepaskan, lalu Dimitri disuntikan obat tidur. Kraven terus mengejar mobil itu dengan berlari. Get the fuck out of the way! Lama kemudian Kraven melompat ke atas mobil itu. Kraven berusaha menghancurkan kaca mobil, namun gagal. Melihat Dimitri yang pingsan di dalam mobil, Kraven lalu menghancurkan pintu mobil, gagal menyelamatkan adiknya Dimitri. Kraven kemudian menemui Calypso di dalam kantornya dengan baju basah. Dia meminta bantuan Calypso untuk melacak tempat persembunyian orang yang menculik Dimitri. Kraven memberikan ciri-ciri penculik Dimitri. Kraven juga memberitahu kalau penculik itu menghisap rokok buatan Turki. Ada kemungkinan di Turki. Calypso pun berkata kalau dia akan menghubungi informannya untuk mencari tahu ayahnya di rumahnya. Nikolai lalu memperlihatkan jari Dimitri yang telah terpotong yang dikirim oleh si penculik juta dalam 2 hari jika tidak mereka akan membunuh Dimitri. Kraven pun menyuruh Nikolai untuk memberikan uang tebusan itu. Namun Nikolai menolak karena di dalam bisnis ini jika dia memberikan uang tebusan itu, artinya dia akan dianggap lemah. Lagi pula, jika Nikolai membayar tebusan itu, Dimitri tetap akan dibunuh. Nikolai malah menyalahkan Kraven yang tidak pernah berada di sisi adiknya. You abandon him. No, you don't know that. Di sisi lain, penculik Dimitri diberi obat antibiotik untuk menghilangkan rasa sakitnya, tapi Dimitri tidak mau, lalu Dimitri dipukul. Keesokan harinya Calypso menemui seseorang dan akhirnya mendapatkan identitas penculik Dimitri. Dari orang itu, orang yang menculik Dimitri bernama Omer Ozdemir. Mereka bersembunyi di dalam biara kosong di Turki Utara.
Setelah mendapatkan informasi itu, Calypso pun pergi. Ternyata informasi yang diberikan tadi adalah orang suruhan Forrigner, dan orang itu langsung dibunuh. Ternyata dalam penculikan Dimitri adalah Forrigner dan Rhino. Mereka sengaja menjebak Kraven biar bisa dibunuh di sana. The hunter is on his way. Calypso lalu memberitahu Kraven. Setelah mendapatkan informasi pelaku penculikan Dimitri, Kraven langsung terbang menuju Turki. Singkat cerita, sesampainya di markas musuh, Kraven melumpuhkan musuh-musuh yang ada di sana dengan panah beracun. Mendengar ada suara aneh, Omer pun menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Dengan lincah, Kraven berhasil menghindari tembakan-tembakan musuh. Kraven kemudian mencekik Omer di pinggir jendela. Kraven bertanya di mana adiknya berada. Omer menjawab, jatuhkan saya dan kau takkan melihat adikmu, Kraven. Kraven terkejut karena dia tahu nama samaran Kraven. Lalu tiba Kraven kembali bertanya kepada Omer yang sudah tidak berdaya, siapa dalang di balik semua ini? Omer pun menyebut nama Rhino. Dia sudah membunuh kita. Tiba-tiba puing-puing bangunan kembali jatuh dan menimpa Kraven. Kemudian Forrigner datang dan mengambil suntikan anak panah beracun yang digunakan Kraven. Lalu polisi datang dan Forrigner membunuh polisi itu dengan anak panah beracun milik Kraven. Sementara itu di tempat lain, Dimitri ternyata ada di dalam markas Rhino. Dimitri bertanya pada Rhino apakah ayahnya akan menebusnya atau tidak. Rhino pun menjawab kalau Nikolai tidak mungkin mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang lemah seperti Dimitri. Mendengar hal ini, meskipun kecewa, Dimitri pun paham akan hal itu. Rhino pun memberitahu kalau tujuan utamanya menculik Dimitri adalah untuk menjebak Kraven, yaitu kakaknya. Dimitri pun terkejut kenapa Rhino ingin menjebak Kraven. Rhino kemudian menunjukkan video Kraven. Dimitri pun syok mengetahui kalau Kraven sebenarnya adalah sang pemburu yang paling ditakuti oleh para gembong penjahat. What do you mean didn't? Kraven had a lid. Once you're on it, you never come off. Di tempat lain, Kraven yang berhasil selamat langsung menelepon Calypso. Kraven memberitahu Calypso kalau semua ini adalah jebakan. Calypso pun melihat ada 5 orang mencurigakan masuk ke dalam kantornya. Kraven pun meniru Calypso untuk pergi ke suatu tempat. Nanti Kraven akan menemuinya di sana. Di sisi lain, Rhino memberitahu Dimitri kalau mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama selalu diremehkan. Namun sekarang tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Setelahnya menjadi kuat dan menyembuhkan semua penyakit yang dialaminya, Rhino lalu mengajak Dimitri untuk bekerja sama mengambil alih bisnis Nikolai, ayah Mitri. Dimitri pun langsung menolaknya, meskipun selama ini dia selalu diremehkan. Namun Dimitri tidak akan mengkhianati keluarganya sendiri. Rhino yang marah berniat membunuh Dimitri, namun Bud mencegahnya. Mereka masih membutuhkan Dimitri karena ternyata Kraven masih hidup. Tiba-tiba Forrigner datang. Rhino marah karena Forrigner datang secara tiba-tiba. Forrigner menunjukkan tanaman beracun, bahan racun yang digunakan oleh Kraven. Tanaman itu hanya tumbuh di wilayah Siberia Timur. Forrigner yakin Kraven ada di sana, di hutan Siberia. He has no known weaknesses. These are Eastern Siberian rosary peas. Dan membawanya menuju ke dalam markas tempat tinggalnya. Di perjalanan, Kraven dan Calypso hampir dibunuh harimau putih. Untuknya Kraven bisa mengusir harimau itu. Yeah, get this. What are you gonna do? Saat tiba di markas tinggal Kraven, Calypso melihat beberapa ramuan tanaman dan berbagai macam senjata. Kraven pun berkata kalau selama ini dia berusaha mencari tahu isi ramuan yang dahulu Calypso berikan kepadanya saat Kraven diterkam singa. Calypso pun berkata kalau itu adalah ramuan peninggalan neneknya. Calypso mengaku kalau dia juga tidak tahu apa isinya karena neneknya sudah lama meninggal. Kraven pun bertanya
apakah Calypso masih memiliki ramuan itu? Calypso menjawab kalau dia sudah tidak punya lagi. Ternyata Rhino dan yang lainnya sudah sampai di hutan Siberia untuk mengincar Kraven. Foreigner sudah menyiapkan senjata khusus berupa anak panah beracun untuk membunuh Kraven. Rhino kemudian menyuruh Dimitri menelepon Kraven. Setelah telepon diangkat, Rhino mengajak Kraven untuk bekerja sama mengambil alih semua bisnis ayahnya, atau Rhino akan membunuh Dimitri adiknya. Namun Kraven menutup teleponnya itu, berarti Kraven menolak ajakan Rhino. Rhino langsung memerintahkan anak buahnya untuk berpencar memburu Kraven, lalu Kraven siap-siap akan membunuh mereka juga. Tiba-tiba muncul macan tutul yang menyerang mereka. Dimitri pun memanfaatkan hal ini untuk kabur di dalam hutan. Kraven menyerang anak buah Rhino satu persatu di dalam hutan. Kraven juga menggunakan jebakan yang mereka bawa untuk menyerang mereka. Kemudian, Rhino memanggil pesawat untuk mengebom hutan itu. Tapi dengan lincah Kraven berhasil menghindari serangan bom itu. Calypso melihat dari kejauhan, sepertinya Kraven membutuhkan bantuan. Foreigner kemudian berhasil menembakkan anak panah beracunnya hingga mengenai Kraven. Kraven pun mulai berhalusinasi. Dia melihat bayangan makhluk yang paling ditakutinya, yaitu laba-laba. Kraven yang marah berniat menyerang Foreigner, namun itu hanya halusinasinya saja. Lalu dari belakang Foreigner menembakkan panah beracun lagi. Karena Kraven sudah mulai tak sadarkan diri, lalu Foreigner pun bisa menghajarnya dengan mudah. Sebelum menembak Kraven, Foreigner menyuruh Bert untuk mencari Dimitri yang kabur. Setelah Bert dan yang lain pergi untuk mencari Dimitri adiknya, tiba-tiba Calypso memanah mata Foreigner hingga tewas. Bert dan anak buahnya pun mengira Foreigner telah berhasil membunuh Kraven. Ternyata Calypso masih memiliki sementara Rhino melepaskan selang obat dan membuatnya berubah menjadi monster badak. Banteng-banteng itu mulai menendang rombongan Rhino dan anak buahnya. Lalu Kraven kemudian datang dari belakang. Rhino pun akhirnya berhadapan langsung dengan Kraven. Rhino yang sangat kuat bisa menggulingkan truk yang menghantamnya hingga terjadi tabrakan. Bert pun terlempar dan langsung dihajar oleh Banteng. Rhino dan Kraven pun bertarung dengan sangat sengit. Kraven menyerang dengan pisau, namun sia-sia. Kraven pun kewalahan melawan Rhino yang sangat kuat. Di saat Kraven tercetik, dia melihat lubang. Kraven kemudian mengambil tali dan mengikat para banteng. Rhino pun tertarik dan dilindas oleh sekumpulan banteng hingga sekarat. Kraven kemudian bertanya siapa orang yang mengirim rekaman videonya yang mengungkap identitasnya. Rhino menjawab justru orang terdekat Kraven lah yang telah mengiriminya. Dimitri kemudian datang berniat membunuh Rhino. Namun Kraven melarang adiknya melakukan hal itu. Dia tidak ingin Dimitri menjadi pembunuh. Rhino pun akhirnya mati. Beberapa hari kemudian, di Rusia Utara Kraven mendatangi ayahnya yang sedang berburu di tengah hutan sendirian. Kraven bertanya apakah benar Nikolai yang mengirim video yang mengungkapkan identitasnya kepada Rhino. Nikolai pun tidak menyangkalnya. Nikolai mengaku kalau semua itu dia lakukan untuk menyingkirkan Rhino, meskipun Dimitri akan menjadi tumbalnya. Namun Nikolai yakin kalau Kraven pasti akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Dimitri. Nikolai senang rencananya berjalan dengan lancar. Lalu Dimitri meminta Kraven pulang dan tinggal bersamanya dan melupakan masa lalu yang dulu pernah terjadi. Karena merasa dimanfaatkan, Kraven pun pergi meninggalkan Nikolai begitu saja. Tiba-tiba muncul beruang besar yang menyerang Nikolai. Ternyata Kraven sengaja membiarkan beruang itu membunuh Nikolai. Bahkan Kraven sengaja mengosongkan semua peluru di senjata milik Nikolai. Setahun kemudian, Kraven kembali menemui Dimitri untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dimitri pun menceritakan kalau dia sudah menemui seorang dokter di New York yang telah mengubah dirinya.
tiba-tiba 2 orang anggota mafia datang melaporkan sesuatu kepada Dimitri. Kraven pun terkejut karena sekarang Dimitri meneruskan bisnis ayah mereka. Kraven pun berkata kalau dia tidak ingin Dimitri menjadi seperti ayah mereka. Dimitri menjawab kalau Kraven adalah orang yang munafik. Dimitri berkata kalau dia sudah tahu kalau Kraven lah yang telah membunuh ayah mereka, tidak mungkin Nikolai mati begitu saja. Bahkan Kraven lebih buruk dari ayahnya. Kemudian Dimitri pergi. Kraven pun mengejar Dimitri. Kraven terkejut melihat wajah Dimitri bisa berubah-ubah. Dimitri kini bisa merubah wujudnya sesuka hatinya seperti bunglon. Kini Dimitri bukan orang yang lemah lagi. Dia yang akan meneruskan bisnis ayahnya dan bahkan jauh lebih besar lagi. Kraven bertanya, siapa dokter yang merubah Dimitri? Dimitri tidak menjawab dan mengatakan pulanglah kalau Nikolai ayahnya meninggalkan sesuatu untuknya. Lalu Dimitri pergi. Kraven pulang dan mendapatkan sebuah surat dari ayahnya. Dalam surat itu, Nikolai mengatakan kalau Kraven adalah anak kebanggaannya. Kau adalah diriku yang terhebat yang ada di dunia ini. Tulis pesan Nikolai untuk Kraven, lalu baju dari kepala singa untuk Kraven yang diberikan Nikolai. The greatest the world has ever known. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.